Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarifah Sarmada dengan NPM 221501012. Saya berasal dari kelas PSTID. Di sini saya akan mengkonfigurasi dari VLAN yang nantinya menggunakan dua buah perangkat berupa PCA dan switch yang berikutnya akan dimasukkan mode akses dan mode trunk. Oke, di sini kita memerlukan dua buah PC. Ini untuk PCA dan ini untuk PCB. Selanjutnya kita membutuhkan dua buah switch, yaitu switch pada 2960. Kita ganti namanya jadi S1 dan S2. Nah, selanjutnya bakal kita hubungkan keempat perangkat ini menggunakan kabel chopper stack road karena dari keempat ini menggunakan eh, kalau misalkan perangkat yang berbeda itu menggunakan chopper stack road. Tapi kalau misalkan perangkat yang sama dia bakal menggunakan kabel crossover. Untuk PCA dan ke PC untuk PCA ke S1 itu menggunakan kabel straight road ini karena dia beda. Jadi pas internet 1, terus ini pas internet 06. Nah, buat S1 ke S2 itu menggunakan kabel crossover karena dia sama. Ini menggunakan F1. Terus ini F18. Terus PCB-nya pas internet 0. Oke. Oke, selanjutnya bakal kita konfigurasi dari IP address-nya dulu. Sebelumnya aku bakal tambahin kabel konsol ini gunanya buat apa? Gunanya nanti kita buat mengkonfigurasi dari switch-nya itu nggak masuk ke mode CLI dari switch-nya, tapi kita masuk ke terminal pada PCA. Begitu. Nah, caranya itu dengan menggunakan konsol. Ini untuk di PC menggunakan RS232, terus di S1 ini menggunakan konsol. Lanjut, untuk S2 konsol. Nah, selanjutnya kita masukkan IP address dan default gateway pada kedua buah PC di IP konfigurasi. Terus IP address-nya 192.168.10.3. Ini 192.168.10.1. Kita buka saja. Oke, untuk PC-nya selesai, lanjut ke PCB. PCB, IP konfigurasi. 10.1. Oke. Buat PCA dan PCB udah selesai kita konfigurasi dan kita masukkan IP address-nya. Lanjut kita mengkonfigurasi dari switch satunya. Nah, di sini kita kalau biasanya kita masuk ke mode CLI, tapi kalau di sini kita bakal masuk ke mode terminal di PC. Setelah kita klik OK. Nah, di sini kelihatan kalau misalkan kita udah masuk ke switch 1 karena PCI itu terbuka switch 1. Ya gitu. Nah, ini kita enable biar kita nanti masuk ke privilege access mode, terus ke config tab biar kita masuk ke global access mode-nya, terus lanjut kita ganti nama hostname-nya menjadi S1, terus kita tetapkan password untuk kalau misalkan kita masuk ke privilege access mode itu kita bakal memasukkan password berupa kelas dengan cara enable secret clause. Terus kalau misalkan kita masuk ke line konsol 0 atau pada tahapan pertama sekali kita bakal memasukkan sebuah password berupa cheesecode. Nah, terus kita login biar kesimpan semua konfigurasi itu. Nah, untuk switch ke satu selesai. Enggak nih belum. Kita masukin dulu password untuk kalau nanti ada sebuah, kalau nantinya mau di remote, itu pada saat masuk ke mode remote-nya itu kita harus memasukkan password berupa Cisco. Gitu. STY 04, terus password Cisco. Nah, udah kita login, kita save. Oke, udah. Terus service, password, and kupas aja lah kupas. Service password encryption ini gunanya biar apa itu semua semua inskripsi semua service inskripsinya bakal di passwordin. Gimana sih ngomongnya? Kita pokoknya istilahnya semuanya itu bakal diinskripsi dengan password. Oke, oke selesai. Terus ini masukin benar MOTG biar nanti pas masuk pertama sekali ada tulisan pemberitahuan authorized user only. Begitu. Nah, udah. Oke, untuk X1 udah selesai. Lanjut untuk S2 atau switch kedua. Switch kedua ini berarti kita menggunakan PCB. Masuk ke terminal. Oke, enable config. Nah,
Di sini kita masukin, kita ubah hostname-nya menjadi S1, S2. Loh, ayo tetap fokus. Karena kalau kita nggak fokus, kita bakal salah ketik dan error. Nah, oke, udah S2. Terus ini line secret custom kayak tadi. Terus sama kayak tadi line fungsional juga. Hai, passwordnya semuanya Cisco, terus login, selain FTY04, passwordnya juga Cisco, terus login, service, password, and, encryption. Nah, terus benar, MOTD, fokus, nanti salah. Oke. Nah, buat S1 dan S2 udah kita konfigurasi buat password yang apa benar MOTD, benar MOTD dan segala-galanya itu. Lanjut, selanjutnya kita bakal mengkonfigurasi interface dan IP address pada switch 1 dan switch 2. Nah, pertama kita ke switch 1 dulu. Kita bakal masukin interface-nya berupa VLAN 1, terus IP address-nya berupa 192.168.1.11, terus 255.255.255.0. Enggak, nanti salah lagi. Oke, udah. Terus no shutdown, biar interface-nya itu tetap nyala begitu. Oke, selesai. Terus kita exit. Nah, untuk S1 udah selesai. Kita konfigurasi interface dan IP address-nya. Lanjut untuk PC kedua. Untuk switch kedua maksud saya. Switch kedua itu interface VLAN 1, terus IP address nomor 168.1.12.255. Oke, buat IP address switch kedua selesai. Kita no shout. Terus kita exit. Nah, buat konfigurasi interface dan IP address kedua buat switch selesai, lanjut kita bakal menetapkan atau mematikan interface yang nggak keguna. Nah, di sini kita bakal masuk dulu ke switch 1. Di sini menggunakan perintah interface range F02 sampai 5. Terus ya ini pokoknya berarti ini tandanya port pada F02 sampai 5 itu bakal mati, terus F07 sampai 24 itu bakal mati, dan gigabyte 0 1 sampai 2 itu juga bakal mati karena kita menggunakan perintah dari shutdown. Begitu. Ini kita masuk dulu, enable terus count. Udah, kita masukin perintah ini, kita copy saja. Terus, mana nih? Terus ini shut. Nah, di sini kelihatan kalau kalau yang F2 sampai 5 itu mati, terus F7 sampai 24 ya itu mati, terus gigabit 01 sama 02 itu juga mati. Begitu pengennya. Terus kita exit. Lanjut ke switch 2. Kenapa dari tadi gue kayak eh bolak-balik karena meminimalisir typo ya, Bre. Soalnya ya itu typo mulu. Ini sama kayak sebelumnya. Kita matiin juga biar menghemat daya. Jadi kita matiin aja hal-hal yang nggak perlu kita gunain. Itu terus kita exit, terus kita exit. Oke, selesai. Ini nggak perlu kayak kita startup running config aja biar konfigurasi sebelum-sebelumnya itu kesimpan. Yes, oke. Udah kesimpan buat di switch 2. Switch 1 tadi belum kesimpan. Kita masukin dulu. Udah. Nah, terus S1 udah kesimpan. Lanjut kita coba ping. Dari PC A ke PC B. Berarti command prompt. Ping 192. Berapa sih tadi? Coba lihat dulu deh. 192.168.10.4. Sangat di ping. Nah, bisa. Kenapa PC A dan PC B itu bisa di-ping? Karena mereka ini menggunakan subnet yang sama. Apa ya? Iya, di IP address-nya itu dia menggunakan sebuah subnet yang sama di satu jalur. Sehingga pada saat di-ping dia bisa. Tapi kalau misalkan kita mau nge-ping dari PC A ke switch, itu nggak bisa. Karena mereka berbeda.
Dilihat nih di sini, di IP address PCA ini menggunakan 10, tapi kalau di switch dia menggunakan satu, sehingga jalur jalur transportasi jaringannya itu beda, begitu. Tapi kita coba aja ya, bisa nggak kita ping ke switch ini? Harusnya dia request timeout karena itu tadi dia beda jalurnya. Nah kan request timeout. Nah gitu. Jadi intinya buat switch satu dan switch 2 itu nggak bisa dikonfigur, nggak bisa kita ping karena jalurnya beda. Gimana caranya biar kita bisa nge-ping? Harus kita tambahin router terlebih dahulu. Begitu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bakal membuat VLAN pada switch. Di sini kita masuk dulu ke VLAN satu. VLAN satu. Masuk dulu ke switch satu. Terus kita masuk ke mode config terminal. Terus kita buat VLAN-nya, buka VLAN 10 dengan nama operations. Terus buat lagi VLAN 20 dengan nama parking lot. Agak salah. Nah, terus VLAN 99 dengan nama manajemen. Terus VLAN 1000 dengan nama native SKN. Nah, gimana cara melihat VLAN-VLAN yang kita buat sebelumnya tadi, yang kita buat tadi, itu menggunakan perintah show VLAN brief. Nah, kelihatan kan di sini kalau misalkan kita tadi bikin VLAN 10, VLAN 20, VLAN 99, dan VLAN 1000 dengan namanya ini. Statusnya aktif. Oke, lanjut kita bikin juga nih switch 2. Nah, ini kita enable terus VLAN 10, terus video ini bakal panjang karena kita ulang sintaks. Parking dot terus VLAN 99, kemudian VLAN 1000, terus N, terus oke, buat di switch kedua juga udah selesai dimasukin VLAN-nya itu. So, oke, what is the default VLAN? Apa default VLAN-nya? Ya, di VLAN 1. Karena notabene di VLAN 1 itu bakal menjadi default VLAN pada setiap interface. Ya, begitu. Oke, lanjut buat menetapkan PCA menggunakan operasi VLAN. Ya, kita masuk dulu. Nah, ya. Jadi ini kita bakal menetapkan pada PCI ini, ya berarti di switch 1 ini, menggunakan switch port yang berupa mode akses di VLAN 10 dengan menggunakan interface F06. Begitu. Kita masuk ke PCA, terus ke switch 1, terus ke enable, lagi, terus interface. Jadi kita saat ini berada di interface 06. Terus kita tekan bahwasannya di interface F06 itu bakal menggunakan mode akses, berarti eh, apa ya, akses VLAN-nya itu hanya pada satu akses. Gimana? Jadi mode VLAN-nya itu pada di satu VLAN. Jadi kayak satu 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 aja gitu yang bisa terhubung. Nah, di sini kita tetapin bahwasannya untuk VLAN 10 gitu. Nah, selanjutnya dari VLAN 1 hapus IP address dan konfigurasi ke VLAN 99. Oh, oke, oke. Jadi, kan tadi sebelumnya kita masukin IP address-nya untuk VLAN 1 tuh. Jadi, IP address switch 1 itu bakal kita hapus dari VLAN 1 dan kita ganti ke VLAN 99. Gitu. Nah, terus no IP address. Jadi, di VLAN 1 itu kosong IP address-nya, kita ganti ke VLAN 99. Hmm? Oke, udah keganti. Terus kita masukin IP address ini dari switch 1. Terus kita end. Nah, kita coba show VLAN brief. Nah, di sini kelihatan bahwasannya tadi uh,
Interface F06 itu berada di VLAN 10. Yang sebelumnya interface 06 itu berada pada default atau VLAN 1. Dia keganti ke VLAN 10. Ya udah, jadi kalau buat perubahan dari tampilan ini. Coba kita lihat ke show interface brief. Nah, di sini show interface briefnya, nah, Fast Ethernet 06 itu up. Tapi di sini kita cuma menggunakan, bentar. Tapi di sini kita menggunakan, nggak kelihatan pula lagi deh, F06, oke. Ya, gue nggak siap sih, karena ya kita hubung. Benar, 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 benar. Nggak ada yang salah, benar. Oke. What is status of VLAN 99? Explain. Ex Jadi, di pada VLAN 99 itu up dan down. Jadi dia, hmm, apa ya, naik dan turun. Naik karena VLAN-nya itu di database ditetapkan. Karena 99 itu ada. VLAN 99 itu ada. Tapi turun karena uh, VLAN-nya ini belum ditetapkan pada port yang mana gitu. Port yang aktifnya yang mana. Jadi begitu. Pada intinya ya begitu. Lanjut, kita konfigurasi buat S2-nya. S1 kan tadi udah. Ya kan, ya kan, ya kan, udah kan. Udah. Terus kita ke PCB. Nah, di PCB ini kita masukin interface-nya berupa F018. Terus mode aksesnya di setting pada mode akses, terus mode aksesnya itu berada di VLAN 10. Enggak sih. Sebenarnya kita menggunakan F018 nggak? Menggunakan. Terus eh, yaitu interface-nya, interface VLAN satunya dihapus, IP address-nya. Mau IP address. Terus interface VLAN 99-nya diubah, dimasukin IP address yang sebelumnya disetting pada VLAN 1. Lanjut, kita lihat. Ada, kan udah lucu dah. Di sini udah di VLAN 10-nya udah keatur port F018. Terus kita lihat apakah bisa S1 di-ping ke S2. Coba ya, kita ping 192, 168, 1.11. Nggak bisa sih. Karena kenapa? Karena IP address yang pada VLAN 1199 itu, ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena interface yang ada pada VLAN 99 eh, yang dikirimkannya itu melalui port F01 kan. Nah, sedangkan port yang kita gunain itu menggunakan port eh, apa itu namanya 018 sehingga lalu lintasnya itu nggak bisa dikirim. Terus, apakah PCA dapat melakukan ping ke PCB? Kita pembuktian, bisa nggaknya? Oh, sorry, PCA ke PCB. Nanti kita masuk dulu ke komen. PCA ke PCB, ping. Nah, nggak bisa karena interface 061-nya itu nggak ditetapkan pada, nggak bisa karena antarmuka interface pada F01-nya itu nggak ditetapkan pada VLAN 10. Jadi VLAN 10-nya itu nggak bisa terkirim. Begitu. Agak sulit. Iya, ya, begitu. Oke, lanjut. Hmm, Kalau udah, kita lanjut buat mengkonfigurasi, menetapkan interface 01 sampai 24 itu di VLAN 99. Ya, kita ke PCA. Terus kita ke terminal lagi.
terus kita enable terus kita tetapkan ini, terus lanjut mode aksesnya berada di VLAN 99, terus exit. Kita lihat. Nah, kelihatan kalau di sini pada port F11 sampai F24 itu berada pada VLAN 99. Gitu. Lanjut, coba kita ubah, kita masukkan port ada fase internet 11 dan fase internet 21 berada pada VLAN 10 dengan menggunakan perintah ini. Jadi nanti interface pada range fase internet 11 dan fase internet 12 itu bakal dimasukkan dimasukkan pada VLAN ke-10. Terus kita end, udah, terus kita bisa show VLAN B. Nah, kelihatan kalau misalkan F11 dan F21 berada di VLAN ke-10. Oke, ini udah selesai. Lanjut, kita coba. Kayaknya S2 nggak perlu deh. Nah, langsung aja. Ini kayaknya cuma coba-coba, ya. Jadi gitu, kalau misalkan kita mau menentukan range-nya banyak, itu kita bisa tambahin strip, kayak misalkan dari fast internet berapa sampai berapa gitu, gunain strip ini. Tapi kalau misalkan kita kayak cuma mau gunain dua buah port aja gitu, dipindahin ke salah satu VLAN, itu ya kita bisa gunain tanda koma. Begitu. Terus, use the not switch port access VLAN. Oke, coba kita gunain ini di S1. Kita masuk ke config. Terus coba kita masukin interface ini. Kita masuk ke interface F024. Terus kita bikin dia mode nggak ada switch port access. Jadi dia bakal kembali lagi ke default. Begitu. Terus kita coba. Nah, dia bakal, apa? Oh enggak deh, F024-nya kembali lagi ke default. Ya karena dia gunain perintah ini. Jadi nggak ada satupun uh, akses VLAN yang bakal terhubung pada port F024. Begitu. Nah, selanjutnya adalah meremove VLAN 30. Enggak, membikin VLAN 30. Iya, karena di sini VLAN 30 nggak ada kan. Jadi nanti kalau misalkan kita gunain switch port access ini, dia bakal otomatis membuat VLAN dari 30. C. Podcast F024. Terus ini seperti ini. Oke, coba kita lihat. Ada ya? Terus, oke. Nah, di sini kan tadi VLAN 30 belum ada tuh. Sekarang udah ada karena itu kita menggunakan perintah ini. Ya otomatis bakal kebikin sendiri dengan nama yang ngawur dulu. Tapi VLAN-nya tetap kebikin. Begitu. Oke, coba uh, use the fill comment. Oke, ini kita hapus VLAN 30-nya. Jadi kita masuk lagi ke mode itu, config terminal. Terus no VLAN 30. Terus kita end, terus kita lihat. Nah, di sini eh apa VLAN 30-nya udah kehapus. Begitupun dengan port-portnya juga ikut kehapus. Lanjut ke perintah. Oh, ya, kita masukin lagi interface-nya. Interface F024-nya. Karena tadi pas kita ngapus VLAN 30 kan kehapus kan. Jadi ya F024-nya kita kembaliin seperti semula di default. Interface F024. F024, F024, apakah udah balik? Apakah udah balik? Belum balik. Jadi kita bakal memasukkan kembali F024-nya yang tadi kita hapus
yang tadi kita hapus karena kita kan tadi kan sebelumnya kita ituin ke VLAN 30 terus kita hapus VLAN 30-nya itu ya yang otomatis juga partnya juga ikut ke hapus terus kita kembalikan lagi menggunakan perintah interface F0 menggunakan perintah no switch ports ini akses VLAN ini jadi dia bakal eh, apa tuh namanya otomatis kembali lagi ke mode default atau berada di VLAN 1. Sini kelihatan kalau misalkan F024-nya udah kembali lagi ke VLAN 1 atau default gitu. Nah, selanjutnya kita bakal menggunakan DTP untuk ngeterang di interface F01. Jadi di AB1 set, oke, coba ya kita config terus coba interface F01 ini. Terus disable. Jadi dia nanti bakal coba kita lihat di PC2. Apakah ada? Oh, ada. Jadi dia bakal ke mode terang yang otomatis di S1 ini bakal terhubung ke S2 ini. Jadi dia bakal mengirimkan pesan-pesan ini. Oke, coba kita gunain perintah show film B and show film B. Iya. Di sini F01-nya nggak ada lagi di bulan 1 karena kenapa? Karena F01 itu udah pindah ke mode terang sehingga gimana buat melihatnya itu bisa menggunakan show interface terang. Nah, di show interface terang ini dia bakal menampilkan interface yang terhubung untuk terang itu. Jadi dia bakal terpisah. Nah, di sini kelihatan kalau misalkan port F01 ini merupakan interface yang digunakan buat mode terang. Begitu. Coba ini coba kita S2-nya show interface terang. Nah, sama kan? Kalau di sini modenya masih disable, kita ganti sebagai on. Caranya nanti kita coba dulu verifikasi apakah S1 dan S2 udah bisa di ping. Maka ping, bisa nggak sih? Ada ya? Nah, ping 192.168.1.12 misal gitu. Oke, udah bisa di ping. Nah, udah bisa. Kenapa S1 dan S2 bisa di ping, sedangkan PCA dan PCB PCA dan PCB bisa di-ping, tapi kalau ke PCA dan ke S1 itu nggak bisa di-ping, ya karena kayak penjelasan saya sebelumnya, karena subnetnya itu beda, yang satu di 1, yang satu di 10, sehingga jalur komunikasi internetnya itu ya beda. Kalau buat nyatuinnya itu gimana, ya menggunakan perangkat lain berupa router. Gitu. Selanjutnya kita bakal merubah switch port mode-nya ke terang dan make sure bahwasannya, ya, apa itu namanya, mode manual, gitu. Terus di sini kita masuk ke config interface F01. Kan kita sebelumnya menggunakan mode akses tuh, sekarang kita ubah ke mode terang. Nah, artinya bisa lebih dari satu VLAN berada pada jam jaringan ini. Coba kita lihat show interface. Nah, show interface, oke. Ya, udah ada satunya, berupa modenya on. Terus modifikasi bahwasannya interface-nya itu interface 01-nya itu bakal ada di VLAN 1000. Oke, terus kita kan. Nah, kelihatan kalau VLAN-nya ini ada di 1000. Berarti VLAN-nya itu berada di 1000. Yang sebelumnya tadi di 1, dia berada di 1000. Begitu. Oke, untuk percobaan ini udah selesai. Lanjutnya kita menjawab pertanyaan. Mengapa Anda ingin mengkonfigurasi antarmuka dari terang mode-nya itu secara manual?
daripada menggunakan DTP. Kenapa? Yaitu karena nggak semua peralatan itu menggunakan DTP. Jadi DTP ini merupakan hak milik dari Cisco. Nah, dan penggunaan perintah switch port mode terang itu memastikan bahwa port akan menjadi terang dan apapun peralatannya bakal terhubung ke ujung lain pada dari linknya itu. Terus pertanyaan kedua, mengapa Anda ingin mengubah VLAN aslinya pada jalur utama? Oke, karena kalau menggunakan VLAN satu atau VLAN default sebagai VLAN asli itu risk security atau resiko keamanan, sehingga semua protokol yang ada, protokol kontrol yang ada, protokol kontrol yang berbeda yang ditukarkan antara switch itu bakal dipertukarkan kembali ke VLAN satu asli tanpa tag, dan informasi tersebut dapat terekspos atau terungkap secara pada jika peraturan defaultnya itu digunakan pada port yang terhubung dengan pengguna. Begitu. Saya akan menjelaskan topologi yang ada pada modul. Jadi di sini ada dua topologi. Yang pertama itu VLAN dengan switch, dan yang kedua itu VLAN dengan switch dan router. Nah, di sini terdapat tiga buah perangkat, lebih tepatnya ada PC, terus ada laptop, dan ada switch. Pada prosedur percobaan ini diberikan step by step untuk menyelesaikan topologi ini, dan akan diberikan sebuah pertanyaan, apakah koneksi atau pin antar PC 0 ke laptop 0 ini bisa, dan hasilnya itu nggak bisa gitu. Nah, pertama aku bakal jelasin dulu perintah-perintah ini. Jadi di sini pertama sekali kita disuruh untuk memasukkan IP pada PC 0 dan laptop 0 ini. Nah, di sini dimasukin IP-nya pada IP config. Terus ya seperti biasa kayak percobaan sebelumnya, begitu pun dengan laptop. Terus untuk switch-nya itu kita bakal masuk ke mode CLI, lalu kita bakal masuk ke mode Terminal access mode, terus ke global access mode, pakai configure terminal, terus kita membuat VLAN baru yaitu VLAN 10 dengan nama lab komputer, terus kita exit, kita bikin lagi VLAN terbarunya dengan nama VLAN 20, dengan kita buat VLAN terbaru yaitu VLAN 20 dengan namanya ruang dosen, lalu kita exit. Terusnya kita bakal masuk ke interface Fast Internet 01 yang gunanya itu kita bakal mengkonfigurasi Fast Internet 01 itu menjadi mode akses. Nah, mode akses ini apa ya, berguna agar hanya hanya ada satu jaringan VLAN yang bisa terhubung. Lalu diindekskan bahwasannya pada mode akses itu hanya VLAN 10 yang dapat terhubung pada jaringan Fast Internet 01 begitu. Lalu untuk Fast Internet 02 itu sama seperti sebelumnya diubah menjadi mode akses, dan hanya VLAN 20 yang bisa ada pada jalur komunikasi mode akses tersebut. Nah, kalau misalkan kita show VLAN brief itu bakal kelihatan kalau kalau misalkan ya kita coba ya. Nah, kelihatan bahwasannya VLAN 01 itu port 01 itu berada di VLAN 10 dan port 02 itu berada di VLAN 20 begitu. Nah, pada saat kita tes konfigurasi buat ping, ini harusnya nggak bisa. Aduh, betul kan, sok. Nah, dia request timeout. Lagi. Nah, kenapa? Karena di sini dia menggunakan VLAN yang berbeda, sehingga untuk komunikasi internetnya itu dia berbeda. Yang satu pakai VLAN 10, yang satu pakai VLAN 20. Gimana caranya biar dia bisa terhubung? Yaitu menggunakan satu perangkat baru yang bernama router. Oke, untuk topologi selanjutnya kita bakal menggunakan router. Di sini dia menggunakan 4 buah perangkat, ada router, terus ada switch, ada PC, dan ada laptop. Di sini, lalu PC 3 ini terhubung dengan switch, ya, pokoknya seperti di topologi yang ada di modul ini. Untuk laptop ke switch itu menggunakan VLAN 20, dan PC ke switch itu menggunakan VLAN 10. Oke, sama seperti sebelumnya, pada PC dan laptop itu dimasukkan IP address dan default gateway-nya. Lanjut, untuk konfigurasi switch, di sini diindekskan bahwasanya interface Fast Internet 04 itu menggunakan switch port-nya mode terang. Kalau sebelumnya switch port yang menggunakan mode akses, di sini menggunakan mode terang. Mode terang itu sendiri digunakan agar komunikasi VLAN itu lebih dari satu jalur. Jadi dia bisa menggunakan 2 buah jalur. Kalau misalkan mode akses kan dia hanya satu jalur tuh, kayak sebelumnya cuma VLAN 10 aja yang bisa berkomunikasi. Nah, kalau mode terang ini kita bisa menggunakan VLAN 20 dan VLAN 10 gitu, agar bisa saling berkomunikasi.
gitu. Lanjut, selanjutnya ini kita konfigurasi ke router. Masuk ke interface gigabyte 0/0/0, terus kita indikasikan bahwa dia no shutdown atau nggak mati, atau artinya interface-nya itu hidup. Terus kita exit. Terus kita masuk lagi ke interface gigabit 0 ini, 0/00 ini, terus dot 10 ini menindaskan bahwasannya interface gigabit 0 ini eh, menggunakan VLAN 10. Lalu dia encapsulation dot 1Q0 ini, jadi eh, apa ya, dia bisa berkomunikasinya itu bentar kita lanjut ya, karena ini jadi di sini berarti setiap paket yang melewati sub interface tersebut akan diberi dan dibaca tag VLAN berdasarkan standar 8021Q. Jadi eh, istilahnya apabila ada paket yang melewati sub interface tersebut, dia bahkan diindekskan sebagai VLAN sehingga dapat berkomunikasi di antara dua buah jalur VLAN. Tuh. Terus dimasukin IP address-nya 192.168.1.1 ini untuk di PCA. Ya, 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 harusnya iya. Enggak. Iya, iya. Ya, ini typo nggak sih? Mana? Terus kita masuk lagi ke gigabit 0 itu 0/0/0 itu, tapi mengindekskan pada VLAN 20. Nah, di sini diberitahukan bahwasannya VLAN 20 juga bakal berkomunikasi. Lalu dimasukkan IP address-nya 192.168.2.1 pada laptop satu. Oke, kalau misalkan kita ping itu udah sukses. Caranya, cara mudahnya buat kita tahu dia bisa sukses atau enggak, tinggal kita kirim message aja. Nah, di sini kelihatan dia sukses, artinya dari PC satu ke laptop satu ini udah bisa saling berkomunikasi karena adanya router, sehingga dia bisa melakukan komunikasi dengan dua buah VLAN. Kenapa pada switch tadi nggak ada ya? Karena switch itu hanya menyalurkan jaringan aja, dia nggak bisa membuat jaringan itu terpecah menjadi dua atau berhubung di antara dua VLAN gitu. Oke, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila tapi beli daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.